Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala amma ba'. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah, para mu'takifin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kuliah malam iktikaf hari ini saya ingin menyampaikan tema tadi sudah disebutkan karena sudah ada yang pernah membahas tentang Lailatul Qadar, maka saya ganti temanya tentang puasa melahirkan kebenaran. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah, sifat yang paling menonjol dari orang-orang yang berpuasa adalah sifat sidik, benar. Dalam hal ini puasa sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Was-saumu li wa ana ajzi bih yada'a ta'amahu wa syarabahu li ajli." Setiap amalan anak manusia kembali untuk dirinya kecuali puasa. Sesungguhnya puasa itu adalah untukku. Dia meninggalkan syahwatnya, makanannya dan minumannya karenaku, dan akulah yang khusus spesial akan memberikan balasan kepadanya. Dalam hal ini, mengapa puasa itu dinisbatkan illa shaum wa an fa innahu li? Kalau puasa itu khusus, puasa itu ibadahnya kembali kepada Allah. Mengapa puasa itu ibadahnya kembali kepada Allah dan Allah yang mengatakan fa innahu li? Puasa itu adalah ketika orang yang berpuasa, maka semata-mata dia itu puasa untukku. Kata Imam Al-Ghazali, ada dua rahasia. Yang pertama, kenapa puasa dinisbatkan kepada Allah kecuali puasa fa innahu li? Sesungguhnya puasa itu adalah untukku, kata Allah dalam firman-Nya hadis qudsi. Yang pertama, kata Imam Al-Ghazali, sebab puasa itu adalah salah satu ibadah yang tidak bisa dideteksi oleh pandangan manusia. Kalau ibadah-ibadah lainnya, sholat, puasa, sholat, zakat, haji, umroh, itu orang pada ngelihat. Kita umroh ngelihat, kita sholat, dia sujud, lihat. Kita zakat, ngelihat. Tapi ketika kita berpuasa, tidak ada yang melihat. Di luar itu siapa yang tahu orang yang puasa atau yang nggak puasa? Pura-pura pakai jilbab, nggak taunya masuk ke gerai makan semua. Di Singapura, ya, di medsos itu ada yang bilang, Ustadz, mungkin perempuan itu head. Kok 6 orang bisa kompak head semua itu? Sebab 6-6-nya pada makan itu pakai jilbab. Coba lihat. Jadi ibadah puasa itu ibadah yang di bawah deteksi manusia. Hanya Allah yang tahu. Dari sekian orang yang terdiam, tidak semua orang yang terdiam itu berpuasa. Nah, oleh karena itu disinilah mahalnya nilai puasa. Sebab puasa itu melahirkan sifat yang paling substantif bagi seorang beriman, yaitu sifat jujur. Bagaimana dia bisa masuk ke kamar mandi, ngambil satu caupan, guyur badannya sambil guyur badan sambil minum air, tapi dia tidak melakukannya. Dia tinggalkan makan, dia tinggalkan minum karenaku, karenanya akulah yang akan membalasnya. Yang kedua, sebab puasa itu, kata Imam Al-Ghazali, adalah qahrun li aduwillah, qahrun li syaitan. Puasa itu adalah salah satu cara terhebat untuk mendesak kekuatan setan, untuk memperkecil
untuk mempersempit gerakan ruang lingkup setan. Sehingga ketika kita tidak makan, tidak minum, maka kita sedang mempersempit gerak setan, sehingga setan tidak leluasa. Disinilah orang yang berpuasa berarti orang itu adalah membantu, menolong Allah untuk menghancurkan kekuatan musuhnya, yaitu iblis dan setan. Wala yansurannallahu man yansuruh in tansurullaha yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Allah pasti akan menolong orang yang menolong Allah. Jadi orang yang berpuasa sesungguhnya orang yang sedang bahu membahu bersama sesama orang beriman, bersama Allah untuk menghinakan dan memperkecil kekuatan musuh manusia yang paling hebat, yaitu setan dan iblis. Maka dapat kita tangkap akhirnya bahwa disinilah mahalnya nilai puasa, yaitu puasa melahirkan sifat yang namanya as-sidqu, benar. Yang kedua, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man lam yada' qaula zur wal amala bih falaysa lillahi hajah fi an yada'a ta'amahu wa syarabah." Siapa orang yang puasa lam yada qaula zur, tapi dia tidak meninggalkan omongan palsu, omongan bohong, wal amala bih, dan perilaku palsu, perilaku bohong, maka kata baginda Rasulullah, Allah sudah tidak punya hajat apakah hambanya itu mau makan, mau minum, udah kagak dilihat oleh Allah, dianggap batal. Berapa banyak di antara kita puasa, mulutnya puasa, tapi tangannya tidak puasa, telinganya tidak puasa, matanya tidak puasa. Sama'una lil kadhibi akaluna lis-suh. Allah menyamakan dosa orang yang puasa tapi sama'una lil kadhib, puasa tapi gemar mendengarkan berita-berita bohong, kesepakatan bohong, kesepakatan kejahatan, telinganya digunakan untuk hal itu. Akaluna lis-suh, Allah samakan dosanya dengan orang yang makan barang haram. Nah, disinilah mahalnya puasa, karena kata Imam Al-Ghazali, balasan puasa itu adalah fauqa qanunit takdir wal hisab, di atas hitungan matematik manusia. Kalau matematik manusia, satu kebaikan dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat sampai 700 kali lipat, karena itu memang hadis Rasulullah. Tapi kata Imam Al-Ghazali, untuk masalah puasa balasannya bukan lagi satu dilipat gandakan menjadi 10 atau 700 kali lipat, tapi balasannya hanya Allah yang Maha tahu. Kenapa? Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sebab berpuasa, kata baginda Rasulullah, setengah kesabaran. Jadi orang kalau lagi puasa, dia udah ngambil setengah kesabaran. Setengah kesabarannya ada di sholat, ada di zakat, ada di haji. Nah, ketika kita puasa, maka kita sudah ngambil setengah kesabaran. Udah banyak itu, tinggal setengah lagi dibagi-bagi. Nah, makanya Allah berfirman, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Hanyalah orang-orang yang berpuasa, yaitu orang yang bersabar, Allah balas dengan balasan yang tidak ada hitung-hitungannya, tidak ada matematiknya. Nah, disinilah bapak-bapak, buah yang sangat-sangat menonjol dari orang yang berpuasa, melahirkan sifat jujur dalam iman, sifat benar dalam keimanannya, dilihat Allah, tidak dilihat Allah, dilihat manusia, tidak dilihat manusia, tapi pasti dilihat oleh Allah.
dia tetap berpuasa. Dia jaga puasanya dari hal-hal yang membatalkan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali ya. Dalam hal ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabat-sahabat Nabi memberikan bagaimana gambaran tentang as-sidqu atau sifat benar yang merupakan buah dari orang-orang yang berpuasa. Bagaimana Allah memuji sifat-sifat orang yang berpuasa. Para nabi, sifat yang paling pertama adalah sidik, amanah, tabligh, fatonah. Kita apal ketika kita kecil, sebutkan sifat-sifat para nabi 4. Sidik, amanah, tabligh, fatonah. Sidik itu jujur. Kenapa disebut jujur? Jujur dulu yang pertama, sidik benar, baru amanah. Amanah, baru tabligh, menyampaikan, baru fatonah, pinter. Pinter nomor 4. Nah, kalau kita sekarang bapak didik anak, ibu didik anak, lu jadi anak yang pinter. Disuruh pinter dulu jadi anak. Tuh. Akhirnya muncullah anak yang pinter tapi suka bohong. Oh. Kebalik. Jadi bangun dulu sifat as-sidqu. Wadhkur fil kitab Ibrahim innahu kana siddiqan nabiyya. Wadhkur fil kitab Ismail innahu kana sadiqal wa'di wa kana rasulan nabiyya. Ada 4 yang disebut. Wadhkur fil kitab Idris innahu kana siddiqan nabiyya. 4 nabi disebut dalam satu surah. Surah Maryam. Wadhkur fil kitab Musa innahu kana mukhlasan wa kana rasulan nabiyya. Dan ingatlah hai Muhammad, dalam Alkitab yaitu Nabi Ibrahim, innahu kana, adalah dia siddiqan, orang yang jujur, orang yang benar. Wa kana rasulan nabiyya, dia adalah seorang rasul dan seorang nabi. Juga Nabi Idris, juga Nabi Musa, juga Nabi Ismail. Dalam riwayat Nabi Ismail, saking jujurnya dan benarnya, dia dalam riwayat pernah Nabi Ismail itu sampai 1 tahun karena berjanji dengan orang untuk berjumpa. Dalam riwayat ada yang mengatakan sampai 1 tahun, sampai 1 minggu, sampai 1 bulan. Lalu Nabi Ismail itu sampai nyewa rumah, sampai 1 bulan, sampai 1 tahun, gara-gara dia berjanji pengen ketemu orang. Orangnya kagak juga datang, akhirnya pengen ketemu untuk supaya dia dicatat sebagai orang-orang yang benar, tidak berbohong, sampai nyewa rumah 1 bulan, 1 tahun, lalu orang itu akhirnya datang. Diriwayatkan Nabi Muhammad sebelum beliau diangkat menjadi Rasul, Nabi Muhammad pernah berjumpa dengan seseorang. Orang tersebut ingin membaiat Rasulullah, menyalami Rasulullah. Orang itu udah 3 hari kagak juga datang. Nabi Muhammad nunggu sampai 3 hari di tempat tersebut, lalu udah 3 hari orang itu baru datang. Kata Nabi Muhammad, lu kemana aja? Ini bukan Nabi Muhammad orang Betawi ini. Jadi bahasanya kamu kemana aja. Nah, jadi saya sampaikan dengan logat Betawi. Lu kemana aja? Gua udah nunggu 3 hari kagak juga nongol. Akhirnya sahabatnya minta maaf. Nabi Muhammad sampai nunggu setia 3 hari karena sudah kadung janji. Itulah kebenarannya para nabi, kejujurannya para nabi yang diabadikan dalam Al-Quranul Karim. Yang kedua, karena sidik itu diambil dari nama Allah As-Sadiq, Allah yang maha benar. Allah yang maha benar. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah, di sini ada gambaran
tentang pengertian sidik, kebenaran atau jujur. Al-Haris Al-Muhasibi menjelaskan tentang tanda-tanda orang itu orang benar. Apa kata Al-Harisul Muhasibi? Orang yang benar adalah orang yang tidak mempedulikan seandainya datang pujian dari hati manusia, maka dia tak peduli. Seandainya ada orang yang memuji orang tersebut karena orang tersebut orang soleh, maka pujiannya ini sekecil apapun tidak mempengaruhinya. Itu yang pertama. Kata Imam Al-Muhasibi. Ya. Jadi orang benar karakternya, ciri-cirinya adalah orang tersebut tidak pernah memperdulikan setiap pujian yang keluar dari mulut manusia karena kebaikan orang tersebut. Dia tidak peduli dengan pujian-pujian orang lain. Yang kedua, apa cirinya? Orang tersebut tidak senang jika manusia-manusia pada tahu ya atas kebaikannya, sekalipun kebaikannya itu sebesar biji sawi. Jadi kalau saya melakukan kebaikan sebesar biji sawi, maka dia tidak punya ambisi, tidak punya keinginan agar orang lain itu pada tahu kebaikan dia yang sekalipun hanya sedikit itu. Itu yang kedua. Yang ketiga, orang tersebut, tanda orang tersebut orang benar dalam imannya, orang tersebut tidak membenci jika manusia-manusia pada tahu atas sesuatu dari amalannya, ya, atas kekurangan dari amalannya. Kalaupun orang-orang pada tahu, maka dia tidak tutup-tutupi. Dia tidak menutup-nutupi. Kenapa? Sebab kalau dia tutup-tutupi, dia membenci. Kalau ada orang yang tahu keburukannya hanya sekalipun sebesar biji sawi, berarti orang itu pengen kebaikannya terus bertambah atau pujiannya terus bertambah. Sedangkan ciri orang-orang yang benar dalam imannya, dia tidak pernah mikirin pujian orang mau bertambah atau mau berkurang. Itu di luar apa Pak? Di luar fikirannya. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah, ini kata Imam Al-Muhasibi. Yang kedua, tentang keistimewaan sifat benar. Abu Ali Ad-Daqqaq mengatakan, Abu Ali Ad-Daqqaq adalah mertua dan guru dari seorang ulama besar namanya Imam Al-Qushairi. Ini pasti bapak-bapak pasti tahu, di Indonesia itu banyak orang yang namanya Qushairi, Ahmad Qushairi. Nah, Qushairi itu adalah ulama besar dari kalangan ulama sufi. Ya, yang punya kitab Ar-Risalah Al-Qushairiyah. Nah, dia punya guru yang akhirnya menjadi mertuanya adalah Abu Ali Ad-Daqqaq, ulama besar juga. Saya minum dulu. Apa kata Abu Ali Ad-Daqqaq? Dia mengatakan as-sidqu imadul amri wa bihi tamamuhu wa fihi nidamuhu. Kalau kita pegang sifat as-sidqu, benar, enggak melenceng kanan, enggak melenceng kiri, lurus, benar. Apa itu benar? Nah, sekarang kita jelaskan dulu kebenaran. Pengertian benar. Benar adalah, yaitu orang benar adalah orang yang sesuai antara luar dan antara dalam, antara berita dan antara kenyataan. Itu namanya benar. Nah, itu namanya benar. Nah, di sini bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah, itu namanya sifat as-shadiq, benar. Apa itu benar?
yaitu orang yang sesuai antara luar dan dalam, antara berita dan antara kenyataan. Yang kedua, apa itu pengertian benar? Benar adalah orang yang benar dalam ucapannya, benar dalam perilakunya, dan benar dalam fi ahwalihi, dalam semua keadaannya. Itu benar. Jadi selama ini yang kita fahami, benar itu adalah hanya benar dalam ucapan, perilaku, dan benar dalam perbuatan. Tapi jarang kita melihat benar dalam segala keadaan dan kondisi. Apa itu maknanya? Lihat. Tanda orang yang benar adalah was-sabirina fil ba'sa'i wad-dharra'i wa hinal ba's, yaitu ketika dia dalam keadaan sakit, sulit, dia sabar. Nah, berarti orang ini keadaannya benar. Ketika dalam kondisi susah, ketika di tengah tanggung bulan, tetap ibadahnya kuat. Ibadah itu tidak mesti di awal bulan, dan tidak mesti di akhir bulan, dan tidak mesti di tengah bulan. Ini kadang-kadang kita ibadah giliran di tengah bulan, tanggung bulan. Giliran tanggung bulan, gaji masih jauh, tangan kita tinggi doanya. Tapi giliran di awal bulan, nggak pernah berdoa kita. Berarti orang ini belum benar dalam imannya. Tuh Pak. Jadi orang-orang benar itu adalah orang yang ibadahnya enggak melihat awal bulan, tengah bulan, tanggung bulan, akhir bulan. Itu namanya orang-orang yang benar. Nah, kalau ada orang-orang yang rajinnya ke masjid di awal-awal bulan, nanti gajinya ya, di awal bulan dia malas, tapi ketika sudah tanggung bulan baru rajin ke masjid, rajin doa, berarti orang ini belum dinamakan orang benar. Kenapa? Belum benar dalam semua keadaannya. Kenapa? Dia ternyata rajin hanya ketika di tengah bulan atau di akhir bulan. Keadaannya ketika susah. Yang kedua, tadi benar dalam keadaan susah. Maka orang-orang yang sabar, was-sabirina fil ba'sa'i wad-dharra, orang-orang yang sabar dalam keadaan susah dan dalam keadaan orang yang sabar dalam keadaan susah dan dalam keadaan sempit, dia sabar. Kemudian dalam keadaan kaya, dia juga menjadi hambanya yang bersyukur. Jadi dengan kekayaannya dia juga rajin berinfak, rajin memberi, rajin berbagi. Nah itu Pak. Ya. Nah itulah baru dinamakan orang itu adalah orang-orang yang as-shadiq, orang yang sabar. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah. Kemudian kembali, itu tadi pengertian sabar. Ustadz Abu Ali Ad-Daqqaq mengatakan, sabar itu merupakan imadul amri, pondasi segala urusan itu adalah kebenaran. Segala urusan, kalau sifat kebenaran sudah tidak ada pada urusan tersebut, tunggu urusan tersebut akan hancur. Ya. Bangun masjid itu arsitekturnya adalah harus orang-orang yang benar, yang ahli. Nah, kalau masjid begini dibikin orang yang kagak ngerti arsitektur bangunan, konstruksi bangunan, maka enggak akan bisa masjid ini berdiri. Maka segala urusan kalau pengen berdiri, maka dia harus benar. Dia harus dibangun diisi oleh orang-orang yang benar. Yang kedua, kata Imam Abu Ali Ad-Daqqaq,
wa bihi tamamuhu. Suatu urusan akan sempurna kalau disertai dengan kebenaran. Belajar nggak benar, nggak akan selesai pelajarannya, nggak akan dapat ijazah. Sekolah nggak benar, ibadah nggak benar, asal ngasal. Sekolah ngasal, bangun rumah ngasal, bangun masjid ngasal, nggak berdasarkan asas kebenaran, maka nggak akan sempurna. Yang ketiga, wa fihi nidhamuhu. Kebenaran merupakan asas bagi keteraturan suatu urusan. Suatu urusan kalau pengen teratur, pemerintahan pengen teratur, manajemen pengen teratur, ekonomi pengen teratur, moralitas manusia pengen teratur, bangun asas kebenaran. Itu Pak. Disinilah pentingnya nilai kebenaran yang merupakan buah dari puasa. Jadi puasa itu adalah sedang membangun orang-orang yang as-shadiqun. Makanya orang yang puasa tapi sifat benarnya tidak melekat dalam jiwanya, dianggap oleh Rasulullah orang ini puasanya batal dan tidak berpahala. Tadi siapa orang yang puasa tapi nggak benar, ngomongnya kagak benar, perilakunya kagak benar, maka orang ini di mata Allah sudah tidak lagi punya nilai. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah. Kemudian ada kisah yang menarik dimuat dalam Ihya Ulumuddin. Abu Abdullah Ar-Ramli, seorang soleh ulama, bermimpi melihat temannya yang bernama Mansur Ad-Dinuri dalam mimpinya. Mansur Ad-Dinuri, sahabatnya ini yang telah meninggal dunia mendahuluinya, lalu bermimpi, dilihat dalam mimpinya oleh Abu Abdullah Ar-Ramli, sahabat karibnya. Lalu Abu Abdullah Ar-Ramli mengatakan, wahai Mansur Ad-Dinuri, madza fa'alallahu bika, apa yang Allah perbuat atas dirimu? Lalu Mansur Ad-Dinuri menjawab, rahimani wa ghafarali wa a'tani ma lam uammil. Ketika aku meninggal dunia, ya, jadi mimpi ketemu temannya yang udah meninggal dunia, maka temannya ditanya, apa yang Allah perbuat atas dirimu? Maka Mansur Ad-Dinuri menjawab, Tuhanku telah mengampunkan dosa-dosaku, merahmatiku, dan memberikan apa yang tak pernah aku bayangkan, tak pernah terlintas dalam pikiranku. Allah memberikan semuanya. Lalu ditanya, sesuatu yang paling baik yang dibawa seorang hamba ketika meninggal dunia itu apa? Dijawab, as-sidqu, kebenaran. Ditanya lagi, sesuatu yang paling jelek yang dibawa seorang hamba ketika menghadap Tuhannya itu apa? Al-kadzib, dusta, bohong. Itu Pak. Jadi sifat benar adalah sifat yang paling baik dibawa seorang hamba ketika dia menjumpai Allah. Makanya Nabi Muhammad menjelaskan kapan waktu-waktu yang paling baik orang itu meninggal dunia. Kata Nabi Muhammad, waktu yang paling baik orang itu meninggal dunia setelah sholat, setelah puasa, setelah dia zakat, setelah dia haji, yaitu setelah ibadah. Kenapa? Sebab ketika orang ini mengerjakan ibadah, berarti orang ini sedang membangun kebenarannya, membangun kejujurannya di hadapan Allah. Makanya matinya adalah mati orang-orang benar. Itu Pak. Makanya seburuk-buruk kematian adalah orang yang mati setelah melakukan kemaksiatan. Kenapa? Apa filosofinya? Apa dasar filosofinya? Sebab orang-orang yang mati setelah melakukan kemaksiatan berarti dia telah membangun sifat bohong di hadapan Allah. Dia mengaku beriman tapi dia gemar bermaksiat.
Kenapa Pak? Sebab gemar bermaksiat itu bukan karakter orang beriman, tapi karakter orang-orang kafir, yaitu orang-orang yang bohong dan orang-orang yang pendusta. Disinilah nilai yang sedang dibangun oleh Allah melalui satu media, satu kesempatan, satu metode, yaitu namanya as-siyam, puasa. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah. Lalu di situ juga bagaimana kita lihat wa yaumal qiyamati taral ladzina kadabu 'ala Allahi wujuhum muswaddah alaysa fi jahannama mathwal lil mutakabbirin. Wa yaumal qiyamati, hai Muhammad, Allah berfirman, wa yaumal qiyamah dalam surah At-Taubah, wa yaumal qiyamati, wahai Muhammad, pada hari kiamat, taral ladzina kadabu, akan engkau lihat orang-orang yang bohong atas Allah, wujuhuhum muswaddah, wajah mereka nanti akan menghitam. Jadi orang-orang yang suka bohong kepada Allah, wajahnya akan menghitam. Lalu kata Sufyanus Tsauri, siapakah orang-orang yang berbohong kepada Allah lalu nanti wajah mereka akan menghitam? Dijawab oleh Sufyanus Tsauri, humul ladzina da'au mahabbatallah wa lam yakunu biha shadiqin. Orang-orang yang nanti pada hari kiamat wajahnya akan menghitam, yauma tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh. Pada hari itu manusia terbagi dalam dua. Yang pertama wajah mereka putih, dan yang kedua wajah mereka menghitam. Siapakah orang-orang yang wajahnya menghitam? Sufyanus Tsauri mengatakan adalah mereka yang di dunia ngaku-ngaku cinta kepada Allah, tapi mereka kecintaannya tidak berdasarkan kebenaran. Ngaku beragama Islam, tapi bulan Ramadan tidak pernah ada di masjid. Ngaku beragama Islam, tapi bertemannya dengan para perampok. Ngaku beragama Islam, berorganisasinya dengan para penjahat. Ngaku agama Islam, berpartainya dengan orang-orang jahat. Mereka inilah yang kata Sufyanus Tsauri, wajah mereka akan menghitam, humul ladzina da'au mahabbatallah wa lam yakunu biha shadiqin, yaitu mereka yang ngaku-ngaku cinta kepada Allah tapi cintanya tidak berdasarkan kebenaran, yaitu tidak matching antara ucapan dan perilaku, tidak matching antara luar dan dalam. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah, ini ya, Dhunnun al-Misri mengatakan as-sidqu sayfullah ma wudi'a ala syai'in illa qata'ahu. Dhunnun al-Misri mengatakan as-sidqu sayfullah, sifat benar adalah sayfullah, pedang Allah. Tidak ada sesuatu yang diletakkan di atas kebenaran illa qata'ahu, kecuali dia akan ditebas. Ya. Jadi sesuatu, ya Pak, sesuatu apapun kalau diletakkan di atas sifat benar, maka sesuatu ini akan ditebas. Orang belajar, kalau belajarnya benar akan ditebas kebodohan itu dengan sifat benar itu, maka dia akan menjadi orang berhasil. Tapi kalau belajarnya setengah-setengah, ya pisaunya nggak nebas, pisaunya bisa-bisa pisaunya meleset. Nah, jadi Dhunnun al-Misri, kata Dhunnun al-Misri mengatakan
as-sidqu saifullah ma wudi'a ala syai'in, ya, ma wudi'a ala syai'in illa qata'ahu, yang tidak ada sesuatu diletakkan di atasnya kecuali dia akan dipotong, akan ditebas oleh pedang tersebut. Nah, disinilah bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah tentang keistimewaan, kehebatan sifat as-sidqu. Kemudian apalagi? Lihat bagaimana kebenaran dan komitmen para sahabat Nabi dalam memegang sifat benar. Kisah dituturkan oleh Anas bin Malik. Dia mengatakan, pamanku Abu Amr suatu kali pernah tidak ikut berperang bersama Rasulullah dalam perang Badar. Jadi perang Badar adalah perang yang paling pertama di mana jumlah para sahabat Nabi yang perang sekitar 313 orang. Lawan orang-orang kafir Quraisy sejumlah 1000 orang. Enggak banding, jauh. 700, 1000 lawan 313. Lalu kata Anas bin Malik, setelah pamanku absen ikut berperang bersama Rasulullah dalam perang Badar, lalu dia berjanji dan bersumpah, demi Allah, kata pamannya, kalau Allah memberikan saya kesempatan untuk berperang bersama Rasulullah pada lain kesempatan, maka Allah pasti akan melihat apa yang akan aku perbuat nanti. Akhirnya apa? Benar, dia ikut perang bersama Rasulullah. Ternyata ini sahabat Nabi yang kemarin absen tidak hadir dalam perang Badar. Dia ingin menebus kesalahannya, ingin menebus keabsenannya dan kealfaannya. Lalu dia berperang kayak singa luka. Lalu dia masuk ke barisan musuh. Kata Sa'ad bin Mu'ad, Aba Amr, ta'al, jangan ke sana, bahaya. Kata pamanku, dia mengatakan, la wa rabbal Ka'bah, demi Tuhan pemilik Ka'bah, aku tidak akan kembali, aku mencium bau surga di balik bukit ini. Wahai baginda Rasulullah, aku lihat Abu Amr berperang seperti seekor singa yang luka. Aku tak mampu melakukan apa yang dia lakukan. Dia masuk ke barisan musuh kayak orang udah nggak waras, kayak orang nggak waras, pokoknya dah. Lalu setelah perang itu selesai, dicarilah, ternyata tidak ada ditemukan, mayatnya sudah tidak bisa dikenal kecuali melalui jari-jarinya, dan itu dikenal oleh keponakannya yang perempuan. Ini pamanku yang badannya sudah tak berbentuk. Dibawalah mayat itu di hadapan Rasulullah. Lalu Rasulullah mengatakan, orang ini telah membenarkan janjinya, maka Allah pun membenarkan janjinya. Orang ini telah membenarkan ucapannya, maka Allah pun membenarkan janjinya. Orang ini dulu pernah berkata, pernah berjanji, pernah bersumpah bahwa aku akan diberikan kesempatan perang bersama Rasulullah, Allah akan melihat apa yang aku lakukan. Dikarenakan orang ini azamnya kuat, tekadnya kuat, janjinya kuat, maka ketemu dengan janji Allah, maka dia pun mampu mencium aroma surga yang tak bisa dicium oleh orang-orang lainnya. Coba. Lalu kata Anas bin Malik, inilah minal mu'minina rijalun sadaqu ma'ahadullah alaihi faminhum man qada nahbah wa minhum man yantadir wa ma baddalu tabdila. Kalau pengen melihat kisah sifat benar, lihat
tadi contoh para nabi, lalu yang kedua contoh para sahabat nabi. Itulah ukurannya. Di antara orang-orang beriman itu ada sekelompok laki-laki, sadaqu ma'ahadullah alaih, yang telah membenarkan janji mereka yang mereka janjikan atas Allah. Faminhum man qada nahba, di antara mereka ada yang gugur, wa minhum man yantazir, dan di antara mereka ada yang sedang menunggu-nunggu untuk gugur, dan mereka tidak pernah sedikit pun merubah janjinya. Nah, kata Anas bin Malik, inilah pamanku, ayat ini turun berkenaan dengan pamanku. Ayat ini turun berkenaan dengan peristiwa pamanku. Yang kedua, kisah yang kedua, ada seorang Arab Baduy yang dahulunya beragama musyrik, lalu dia masuk Islam. Lalu dia mengatakan, wahai baginda Rasulullah, saya akan Islamkan semua saudara-saudara saya dan semua warga-warga sekampung saya, dan saya akan ajak mereka berperang, berjihad bersamamu tanpa pamrih. Lalu ternyata orang ini, Arab Baduy yang telah masuk Islam ini, ikut berperang bersama baginda Rasulullah. Padahal dia seorang petani, dan ketika dia berperang bersama Rasulullah, setelah usai peperangan, maka Rasulullah pun mengirim utusan memberikan harta rampasan perang, bagian dia sebagai pejuang. Kan kalau orang berperang di jalan Allah lalu menang, dapat harta rampasan perang. Ketika dia tengah di kebunnya, datang utusan Rasulullah membawa sesuatu, ini untukmu. Apa ini? Ini pemberian Rasulullah, harta rampasan perang. Kata orang Arab Baduy ini, aku berperang bukan karena pengen dapat ginian, kamu bawa, pulangkan, balikan, berikan kepada Rasulullah. Aku berperang pengen begini, sambil nunjukkan tangannya, pengen begini, yaitu leherku ditembus dengan panah. Wahai Rasulullah, orang ini tidak mau menerima pemberianmu. Apa yang diucapkan? Dia katanya berperang bersamamu pengen begini. Besokannya lagi dia berperang, betul, lehernya kena ketembus panah. Maka Rasulullah menyaksikan orang ini dulu benar dalam ucapannya, sekarang Allah pun membenarkan janjinya. Tuh Pak, nih ya bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah, ini hebatnya sifat benar. Maka tadi kata Dunun al-Misri, as-sidqu saifullah, sifat benar adalah pedang Allah. Ma wudi'a ala syai'in illa qata'ahu, yang tidak ada sesuatu diletakkan di atasnya, kalau sesuatu diletakkan di atas sifat benar akan ditebas. Ya. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah, itu dia tentang sifat-sifat kebenaran. Nah, sekarang kita lihat, masih ada waktu lagi seperempat jam. Sampai jam berapa Ustaz Suhali? Sampai jam 11, 1 jam. Tadi jam 10 mulai. Ya. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah, makna-makna benar. Benar itu adalah yang pertama, benar dalam ucapan, maka atas setiap hamba Allah agar menjaga lafaz-lafaznya dan ucapan-ucapannya, dan tidak mengatakan kecuali kebenaran. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah, lihat, ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada ucapan yang dilafazkan oleh seorang hamba kecuali di sampingnya ada malaikat raqib dan atid. Tidak ada ucapan yang diucapkan oleh seorang hamba
kecuali di sampingnya ada malaikat raqib dan atid. Lalu kata Imam Ibnu Katsir, malaikat itu akan mencatat apa saja yang diucapkan oleh seorang hamba, sampai ketika dia mengatakan ra'aitu, aku telah melihat, dicatat oleh malaikat. Zahabtu, aku telah pergi, dicatat oleh malaikat. Akaltu, aku telah makan, dicatat oleh malaikat. Maka hati-hati Pak Suhali, kalau ditanya lu udah makan belum? Belum. Padahal udah. Apakah tadi Bapak makan? Ya, saya makan. Ketika peristiwa ini terjadi, apakah Bapak telah melihat? Ya, saya telah melihat. Ketika peristiwa ini terjadi, apakah Bapak telah pergi? Ya, saya telah pergi. Semua dicatat. Tuh Pak. Jadi hati-hati. Hati-hati kita mengatakan saya sudah melihat padahal kagak pernah melihat. Saya sudah melihat padahal nggak pernah melihat. Saya sudah makan padahal kagak pernah makan. Ini bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah, ya. Nah, kemudian lihat. Lalu di situ ini bentuk apa kehati-hatian kita. Makanya ketika Imam Ahmad meninggal dunia sakit, lalu dia sebelum meninggal dunia dia itu sakit, Imam Ahmad bin Hambal itu saking takutnya dengan ayat yang tadi saya baca, ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Ketika dia sakit maka mulutnya dililit perban. Mulutnya diperban. Imam Ahmad bin Hambal, gurunya Imam Syafi'i, ketika meninggal dunia mulutnya diperban, ditutup. Kenapa? Khawatir dia mengucapkan kata-kata, lalu di situ kata-katanya menunjukkan ada hal-hal yang tidak ridho dengan ujian yang Allah berikan di saat dia sakit. Takut ditulis oleh malaikat, saking takutnya mulutnya diapain? Kalau bahasa Betawi, ditekep. Diapain? Tekep, tutup. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah, ini juga sifat-sifat benar yang dimiliki oleh para ulama-ulama salaf. Saking benernya nih, Imam Ahmad bin Hambal, ngefeknya apa? Setan itu takut. Jadi setan itu takut sama orang Islam yang punya sifat benar. Karenanya baginda Rasulullah mengatakan, wahai Umar, sungguh setan itu takut ketemu kamu. Kalau setan itu melewati suatu jalan lalu berpapasan dengan kamu wahai Umar, maka setan itu akan mencari jalan lain selain jalan yang engkau lewati. Kenapa? Di situ antara sifat benar dengan setan takut kepada orang-orang yang benar itu sangat kuat. Makanya orang kalau imannya benar ditakuti oleh setan, baik setan asli setan maupun setan berbentuk manusia. Tuh Pak, setan berbentuk manusia juga takut sama orang yang imannya benar. Nggak usah disebut siapa orangnya, bapak-bapak tahu semua. Ya. Nah, yang kedua dari kisah tadi, ma yalfidhu min qawlin illa ladai raqibun atid. Nah, kata baginda Rasulullah, tidak ada ucapan yang diucapkan oleh seorang hamba kecuali di sampingnya ada malaikat raqib dan atid. Nah, raqib dan atid, bapak-bapak, ibu-ibu, adalah malaikat. Bukan berarti raqib pencatat amal soleh, atid pencatat amal. Dulu kita memahami seperti itu, ya. Ternyata tidak seperti itu. Raqib artinya malaikat yang memonitoring. Raqib artinya malaikat yang memonitoring. Raqib. Atid adalah malaikat yang nyiapin apa ini? Catatan. Ya, bukan kayak bolot ya. Bolot kemana-mana bawa catatan melulu. Ya, ini malaikat yang tukang bawa catatan. Satu malaikat yang memonitoring, satu mencatat. Maka kata baginda Rasulullah,
malaikat yang sebelah kanan adalah malaikat komandannya, dan malaikat sebelah kanan namanya Raqib. Mengatakan, komandan mengatakan kepada malaikat sebelah kiri Atid, wahai Atid, ketika seorang hamba melakukan kemaksiatan, jangan dahulu kamu tulis. Boleh jadi dia istighfar, nanti 6 jam dia istighfar. Kalau setelah 6 jam dia istighfar, maka hapus dosanya, maksiatnya. Tapi kalau setelah 6 jam orang ini tidak istighfar, catat satu kejahatan, dicatat dengan satu kejahatan. Satu maksiat dicatat dengan satu kejahatan. Ini Pak Sohali, makanya kalau habis melakukan kejahatan, hitung 6 jam. Hitung 6 jam. 6 jam. Kita melakukan kemaksiatan 6 jam. 6 jam subuh. Berapa jam itu? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 jam. Kalau kita melakukan kejahatan habis subuh, nah nanti zuhur kan pas 6 jam itu. Nah kalau kita sholat, biasanya kalau orang sholat pasti mulutnya istighfar, astagfirullah, langsung itu dosa kita diapain Pak? Dihapus. Tuh Pak Ustadz, kalau gitu melakukan kejahatan besok-besok ngitung. Ngitung, tahu ngitung? Pokoknya batasannya 6 jam. Ya kalau ngitung-ngitung, malaikat juga ngitung juga malu. Ini maksudnya adalah rahman dan rahimnya Allah. Yaitu kalau kita habis melakukan kejahatan, lalu kita ikuti dengan kebaikan, wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Baginda Rasulullah bersabda, ikutilah kejahatan dengan kebaikan, maka dia akan dihapus. Oh, jadi orang yang habis maksiat lekas berangkat ke masjid, lalu dengan berangkat dia ke masjid, dosanya akan terhapus otomatis. Kenapa? Tadi sifat benar akan menebas, ditebas apa saja. Orang ini berarti benar ini. Jadi setiap maksiat dia lekas bertaubat, maksiat lagi lekas bertaubat, lekas ke masjid lalu astagfirullah. Jadi setiap 6 jam lalu dia habis itu adalah beristighfar, maka jangan engkau catat, tapi hapuslah wahai malaikat Atid. Tapi kalau sudah 6 jam orang ini kagak pernah ke masjid, catat satu kejahatan dengan satu keburukan. Tuh, Pak. Maka insya Allah kita kalau rajin ke masjid, lihat Isya jam berapa, bangun subuh, subuh jam berapa sampai dohor jam berapa sampai asar sampai maghrib. Itu 6 jam terus. Itu kalau diliputi, dilewati dengan istighfar, maka bersih semua dosa kita. Itu Pak ya. Itu termasuk tadi, kebenaran akan menebas segala urusan, segala sesuatu. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah. Lalu apa cakupan-cakupan kebenaran tadi? Yang pertama, benar dalam berkata-kata. Jadi kata Imam Syekh Muhammad Al-Ghazali, orang benar itu terlihat ukurannya seperti air. Jadi air itu kelihatan, ibu-ibu, banyak sedikitnya air kelihatan di bibir gelas. Nah, orang sifat benar juga harus terlihat seperti terlihatnya air di bibir gelas. Itu Pak, terukur ya. Jadi ucapannya terlihat seperti terlihatnya air itu di mana, di ujung gelas atau di tengah gelas atau di pinggir gelas. Jadi itu sifat as-sidqu. Kemudian yang pertama tadi cakupan-cakupan kebenaran. Yang pertama adalah benar dalam ucapan, perkataan. Yang kedua, benar dalam niat dan keinginan. Benar dalam niat dan keinginan. Nah, kalau seandainya keinginan kita, niat kita tercampuri dengan
kotoran-kotoran lain, maka amalan kita ini tidak lagi dinamakan amalan-amalan yang ikhlas. Innamal a'malu bin niyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya amalan itu diterima atau tidaknya amalan itu tergantung niat. Sah atau tidaknya amalan tergantung niat. Makanya disebut, dimuat dalam kitab Ibnu Rajab Al-Hambali, orang yang berjihad di jalan Allah lalu dia menerima upah dan bayaran, berarti dia telah mengambil separuh pahala jihadnya. Nah itu apa ya? Makanya sekalipun dibolehkan, ya, wa yas'alunaka 'anil anfal qulil anfalu lillahi walir rasul qulil anfalu lillahi war rasul. Nah, sekalipun dibenarkan, Pak, diperbolehkan. Jadi ada kehati-hatian para sahabat tidak mau menerima harta rampasan perang. Kenapa? Mereka beranggapan atau mereka punya keyakinan orang yang di dunia sudah dibayar pahala jihadnya dengan mendapat harta rampasan perang, berarti nanti di akhirat akan dikurangi. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah, nah itu tadi contoh-contoh benar dalam niat, dalam keinginan sudah dicontohkan oleh para sahabat Nabi yang tadi saya sebutkan. Nah, yang ketiga, bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah, benar dalam niat. Ini dimuat dalam hadis sahih. Nanti orang yang pertama kali urusannya ditangani oleh Allah pada hari kiamat adalah, yang pertama kali adalah orang alim, yang kedua adalah qari, yang ketiga adalah mujahid, yang keempat adalah orang dermawan. Inilah orang yang pertama kali urusannya ditangani oleh Allah sebelum Allah menangani urusan hamba-hambanya yang lain. Maka pertama kali para ulama itu dipanggil oleh Allah, dihisab oleh Allah. Ini dimuat dalam hadis sahih. Lalu Allah mengatakan, wahai orang berilmu, orang alim, bukankah aku telah memberikan nikmat kepadamu? Apa? Nikmat ilmu. Dikasih otak yang cerdas, dikasih pemikiran yang cepat menangkap, paham, belajarnya kuat, lalu daya tangkapnya juga kuat. Bukankah aku memberikan itu semua kepadamu? Lalu orang itu mengatakan, benar wahai Allah. Lalu untuk apa engkau gunakan nikmatku itu? Maka dia menjawab, aku di dunia berilmu. Berilmu aku niatkan untuk mengajarkan manusia-manusia agar mereka berilmu kepadamu. Lalu Allah mengatakan, kadzabta, engkau bohong. Bukankah engkau berilmu liyuqal annaka alim wa qad qil? Engkau ketika menuntut ilmu, bukankah dulu motivasinya, niatnya adalah supaya engkau dikatakan profesor, ilmuwan, intelektual, wa qad qil, dan orang telah memberikan julukan kepadamu engkau profesor. Akhirnya ilmunya, amalannya dibuang di hadapannya, lalu dia beserta amalannya dan orang tersebut dilemparkan ke dalam neraka. Itu yang pertama. Nanti sebelum manusia makhluk lainnya urusannya diberesin, ini dulu yang diberesin oleh Allah, kata baginda Rasulullah. Awwalu ma yuqda, sesuatu yang pertama kali diadili oleh Allah adalah para ulama. Yang kedua siapa? Qari, orang yang membaca Al-Quran. Dipanggil qari itu dipanggil semua, qurra. Pembaca Al-Quran itu dipanggil semua. Bukankah aku telah memberikan nikmat kepadamu, suaramu bagus, engkau bisa membacakan Al-Quran dengan suara yang memukau dan mempesona. Benar wahai Tuhan. Lalu kau gunakan untuk apa nikmatku itu? Maka mereka menjawab, kami membaca Al-Quran
untukmu wahai Allah, karenamu wahai Allah. Allah mengatakan engkau dusta, tapi engkau membaca Al-Quran agar dikatakan engkau qari dan engkau dijuluki sebagai qari. Maka akhirnya diambillah amalannya oleh Allah, dibuang di mukanya, dia bersama amalannya dilempar ke dalam neraka. Kenapa? Inilah orang-orang yang bohong dalam kebenaran niat dan keinginannya. Yang ketiga, mujahid. Sama. Bukankah aku berikan nikmat, badanmu besar, punya kemampuan tanding yang hebat, digunakan untuk apa? Wahai Allah, aku berjihad di jalanmu. Allah mengatakan bohong, engkau berjihad supaya engkau dikatakan pemberani. Apa Pak? Pemberani. Dan manusia menjulukimu pemberani. Coba. Ya. Banyak di kita itu. Dahulu orang tua kita berperang lawan Belanda, apakah tujuannya apa? Pengen menegakkan kalimat Allah atau berperang pengen supaya dipanggil pahlawan, pemberani, pemimpin dunia? Apa karena Allah? Nanti pada hari kiamat mereka inilah yang pertama kali urusannya dibereskan oleh Allah. Akhirnya orang ini dilemparkan ke dalam neraka. Dan yang terakhir, dermawan, orang kaya, dipanggil orang kaya. Orang kaya dipanggil, bukankah aku berikan nikmat kepadamu? Pinter berdagang, sukses selalu berdagang. Orang-orang berdagangnya pada sering apa? Sering gagal maning, gagal lagi. Orang ini sukses terus berdagang. Lalu Allah berkata, untuk apa nikmatku engkau gunakan? Aku infakkan, tidak ada jalan kebaikan kecuali aku infakkan untukmu. Allah berkata, bohong, sesungguhnya engkau berinfak supaya dikatakan engkau dermawan dan engkau dijuluki dermawan. Nah akhirnya orang-orang semua ini dilemparkan ke dalam neraka. Ini yang kedua, yaitu benar dalam keinginan. Yang ketiga, benar dalam azam. Benar dalam azam, tekad. Benar dalam tekad dan benar dalam janji. Contoh, jika Allah memberikan aku harta, aku akan sedekah dengan seluruh harta. Nah, nanti saya dulu pernah mengajar di Rawa Bugel, Masjid Al-Muhajirin Rawa Bugel, perumahan Bulak Macan Permai. Ada seorang jamaah ngomong ke saya, dia ngomong terus terang, Pak Ustadz, istri saya kecelakaan, kakinya patah, lalu minta kepada teman-temannya yang dulu hutang, malah mereka yang marah-marah. Lalu belum lama ini mobil saya dua-duanya hilang. Mobil saya hilang, udah gitu istrinya kakinya patah. Mobil saya dua hilang. Udah dikasuskan, udah kasus kebawa ke pengadilan Bekasi. Saya malah diomelin sama hakim. Kenapa? Saya dulu Pak Ustadz bagian keuangan, pernah kerja di suatu tempat, nggak usah saya sebut tempatnya, bagian keuangan. Dia ngomong ke saya, dan saya dulu ketika kerja di bagian keuangan, saya pernah nazar, mulut saya pernah mengatakan sesuatu, ya Allah, kalau saya dikasih harta yang banyak, saya akan umroh bersama istri saya. Akhirnya Pak Ustadz saya nggak umroh. Saya nggak umroh, sampai sekarang saya nggak umroh. Mungkin di sini Allah marah sama saya. Nah itu Pak. Nabi Muhammad bersabda, sungguh Allah marah kepada hambanya ketika dia minta atas nama Allah, tapi ketika sudah berhasil dia lupa. Ya, dia lupa. Ini termasuk maksiat. Orang itu akhirnya taubat. Saya taubat Pak Ustadz.
Mungkin mobil saya 2 hilang ditipu orang gara-gara saya dihukum sama Allah. Dahulu saya pernah janji, janjinya enggak saya lakukan, enggak saya laksanakan. Itu Pak. Ya. Jadi yang ketiga, benar dalam janji. Benar dalam janji dan tekad. Jadi kalau tekad kita, ya Allah, kalau saya naik pangkat, ya Allah, kalau saya jadi orang kaya, saya akan begini. Nah, nanti akan Allah pegang, ditagih orang itu. Apakah ketika dia dulu ngomong ketika miskin, lalu ketika berubah jadi orang kaya, berubah omongannya? Di sini Allah akan mencatat dia. Apakah dia termasuk orang yang bohong atau orang yang benar dalam janji dan tekadnya dan janjinya, keinginannya. Yang keempat, benar dalam beramal. Benar dalam amal, yaitu orang yang benar dalam amal adalah beramal itu tidak melihat apakah dia sendiri atau ramai. Ya, apakah dalam keadaan kesendirian atau keramaian, maka tidak ada membeda-bedakan antara apakah dia dalam keadaan kesendirian atau keramaian. Mutarrif mengatakan, atau Matrof mengatakan, Imam Matrof mengatakan, idza stawat sariratul abdi wa alaniyatuhu fallahu azza wa jalla yaqul hadza abdi haqqan. Ketika seorang hamba sama antara kesendiriannya dengan keramaiannya, di saat sendiri dia tidak berubah, dan bersama di saat dia di tengah keramaian tidak berubah keadaannya, maka Allah mengatakan, inilah hambaku yang benar-benar hamba. Nah, jadi kalau orang sama antara beribadah di saat dia sendiri atau di saat dilihat orang, tidak dilihat orang, terus dia lakukan dan tidak berubah, maka khawatirlah kalau engkau sholat lalu dilihat orang, lalu sholatmu dilama-lamain. Khawatirlah sampai seperti itu. Para ulama memberikan warning supaya kita menjadi hamba-hambanya yang benar. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah, ya. Kemudian yang terakhir, bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah, Imam Ibnu Abbas mengatakan 4 hal yang jika 4 hal ini dimiliki oleh seorang hamba, maka dia akan beruntung selama-lamanya. Apa itu? Yang pertama adalah as-sidqu, sifat benar. Pokoknya pegawai yang benar, mahasiswa yang benar, guru yang benar, pedagang yang benar, petani yang benar, ya, siswa yang benar, dan seterusnya, pejabat yang benar, maka orang ini akan terus beruntung. Itu Pak. Ya. Jadi kata Imam Ibnu Abbas, 4 sifat yang jika dipegang oleh seorang hamba, maka dia akan sukses dan beruntung. Yang pertama adalah benar. Yang kedua, al-haya, punya rasa malu. Punya rasa malu. Malu kepada guru, malu kepada orang tua, malu kepada Allah, malu kepada tetangga, dan seterusnya. Dan seterusnya. Nah, kemudian yang ketiga, husnul khuluqi, orang ini punya akhlak yang mulia. Dan yang keempat adalah asyukru, orang yang pandai bersyukur.